Pemirsa dan studio audience, masih di acara kita, namanya acaranya Om Ramon. O-nya dari open, M-nya dari Mike, open mic Ramon Papana. Atau ini sebuah acara stand up comedy open mic H Indo TV. Setiap malam minggu jam 8 malam. Oke, kita sudah sampai di segmen terakhir dari program ini pada episode kali ini. Dan secara istimewa sekali kita tampilkan seorang pengusaha yang sebentar lagi akan menutup semua ratusan perusahaannya dia. Karena dia sebentar lagi akan sukses sebagai seorang stand up comedian. Padahal dia belajarnya baru beberapa hari yang lalu sih. Tapi cita-citanya sangat tinggi. Yang saya mau catat adalah bahwa setiap kali saya berjumpa sama seseorang yang baru mau terjun ke dunia stand up comedy atau dunia artis atau dunia entertainment apapun, saya selalu menyarankan supaya memiliki yang namanya stage name. Apa itu stage name? Stage name adalah nama panggung. Kalau kita kenal ada penyanyi terkenal legendaris Iwan Fals, itu di KTP-nya namanya bukan Iwan Fals, karena Iwan Fals itu adalah stage name ya. Kebanyakan semua artis-artis terkenal menggunakan stage name. Nah, uniknya Bapak yang satu ini akan kita tampilkan ini punya stage name yang agak unik. Saya mesti membacanya. Dia menyebut dirinya sendiri sebagai Kang L Lain Kabayan. Beri tepuk tangan yang meriah. Selamat malam penggemar stand up. Nama saya Kang L Lain Kabayan. Lain Kabayan. Nama asli saya Elia Sukanto. Saya lebih senang kalau dipanggil Kang L, karena kalau Elia itu banyak orang beranggapan perempuan. Padahal saya lekong. Iya. Saya ini seorang penggemar bola basket. Penggemar banget, penggemar berat. Sampai bolanya kemana-mana saya bawa. Sekarang udah saya siap untuk dribble. Iya. Saya ini kalau mencari arti nama di Mbah Google, kebetulan Mbah Google itu tetangga saya. Saya cari nama L itu dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan. Ada yang udah siap? Saya panggil namanya. Saya panggil nih. Nah, itu pengalaman yang kurang menyenangkan. Jadi sejak saya pakai nama ayah saya cantumkan Elia Sukanto, ayah saya almarhum. Iya. Saya sekarang pengen cerita pengalaman saya berburu. Pengalaman saya senang berburu. Jadi kalau berburu itu yang dilatih bukan hanya nembak aja. Nembak juga perlu latihan. Jadi harus pasang kuda-kuda. Kuda-kuda harus dipasang, tapi nggak boleh ditembak kuda-kudanya. Terima kasih. Semoga tepuk tangan Anda menjadi pahala dan semoga Anda diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, sekali lagi kami keluarga Ikan Buntel mengucapkan Tara thank you. Tadi kembali fokus nembak ya. Jadi kalau nembak itu kita harus fokus, kemudian harus taat pada aba-aba. Kalau aba-aba mentor bilang tembak, kita harus tembak. Ninoy. Takut kena kaki, jadi harus ke sana ya. Jadi saya punya pengalaman yang cukup seru buat saya waktu menembak. Mentor itu selalu mengajarkan. Selain hafal menggunakan senjata, kita juga harus bisa melihat keadaan sekitar. Jadi kalau dilihat ada beberapa tahap. Lihat keadaan mata binatang yang akan kita tembak. Yang kedua harus dengar bunyinya seperti apa. Jadi ada satu yang diajarkan kalau masuk ke hutan, lihat kalau matanya itu merah tapi tatapannya sayu, kedipannya lembut. Itu rusa betina. Oh gitu. Saya berpikir
waktu mengalami sendiri berburu itu ternyata matanya merah, menyala, hampir marah. Kemudian ada bunyinya, tahap berikutnya. Bunyinya. Babi celeng lagi tidur. Saya juga melihat waktu perbatasan dengan rawa. Ada tatapan matanya hijau. Tengahnya ada hitamnya. Buaya lagi nganga. Nah, yang lebih seru lagi, saya melihat hijau, berdiri tegak, matanya kedip-kedip melulu. Mata keranjang. Jadi saya pengalaman masuk ke hutan, semakin dalam hutan itu semakin gelap. Gelap. Saya sebagai satu rombongan, saya ditunjuk sebagai paling depan. Karena selain pinter, saya juga dianggap tumbal sama mereka. Jadi saya suka kasih aba-aba gimana harus menembak atau tidak. Jadi kami masuk untuk berburu. Sampai di sana lihat matanya merah, ada di atas pohon. Jadi kami mengendap-endap, menunggu. Tahap berikutnya harus mendengar bunyi. 1 menit saya tunggu. Belum 1 menit ya, belum 1 menit. Nggak ada bunyi apa-apa. Menit kedua saya tunggu juga. Nggak ada bunyi juga. Waduh, ini makhluk apa ya? Menit ketiga dia mulai membunyikan suaranya. Itu pasukan kabur semua, mereka teriak kuntilanak. Karena lari saya tadi paling depan, sampai di mobil saya paling belakang karena saya bawa bola. Sampai di sana mentornya bilang, "Kang El, kenapa tadi nggak ditembak tuh kuntinya?" Ini mentor, kalau saya tembak terus dia bilang I love you too babe. Wah, saya repot. Sampai di mobil karena mobilnya penuh penumpangnya, itu waktu di starter juga kan tapi saya baru sadar senapan saya tinggal, kuntilanaknya saya bawa. Saya Kang Elain Kabayan, selamat malam. Pemirsa, itu tadi Kang El Lain Kabayan, ya panjang ya stage name-nya. Kita udah lihat penampilannya, walaupun dia baru kabarnya baru beberapa bulan menekuni stand up comedy, tapi udah mantap penampilannya, nggak ada gugup, nggak ada apa, dan tidak terlalu cepat juga, dan jelas apa yang mau disampaikan. Tapi kita ingin tahu lebih banyak tentang Kang El ini, seorang pengusaha katanya. Tepuk tangannya meriah untuk Kang El. Silakan. Oh, jangan. Itu Kabayan. Oh, Kabayan. Lain. Lain kalau ini. Kang El sebetulnya pengusaha apa sih? Saya ini pengusaha ningrat. Oh. Jadi orang-orang darah biru, saya isinya darahnya soya drink. Oh, soya drink. Kadang rasa kopi, kadang rasa durian. Oh iya, oh pengusaha ini ya, apa namanya? Soya drink. Soya drink. Soya drink. Itu. Soya drink itu diterjemahkannya minuman kedelai. Minuman kedelai. Kedelai itu kan yang oh iya. Wah, baik. Itu ya, jokes seperti itu disebutnya street jokes. Saya sebetulnya udah pernah ketemu dengan Kang El ini. Di sini pura-pura aja. Baru itu kan. Sebenarnya saya udah pernah ketemu karena minatnya beliau untuk belajar stand up comedy. Kemudian hari ini untuk pertama kalinya dia tampil di televisi. Oke. Iya. Dan dari kemarin itu problem kita berdua adalah soal street jokes. Karena beliau ini terlalu banyak dapat masukan dari teman-teman pengusahanya yang mentang-mentang dengar Kang El itu sekarang ingin jadi komedian, pada mengirimkan materi-materi banyak gitu tentang, dan rata-rata tuh street jokes. Apa itu street jokes? Street jokes adalah jokes yang kita udah nggak tahu siapa yang ngarang, udah terlalu sering dibawakan orang lain, kemudian kita udah pernah dengar ya, dan itu agak-agak diharamkan kalau di stand up comedy, karena stand up comedy itu
memuja originalitas. Alhamdulillah bahwa tadi kita lihat Kang El sudah sangat sedikit ya, kecuali tadi ada apa itu bola basket dan apa yang kita memang sudah pernah dengar ya. Selebihnya original karena dia menggali dari diri sendiri ya, pengalamannya dan keahliannya. Oke. Sebetulnya begitu terjun ke dunia stand up comedy setelah jadi pengusaha, sebetulnya apa kesulitan terbesarnya? Ya itu tadi karena rata-rata street joke. Kami bercanda yang pengulangan itu lagi, namun ketawa lagi. Jadi makanya dengan kita ketemu mengubah pola pikir. Oh iya, sulit ya. Memang sulit lah melepaskan, apalagi ke profesi-profesi pelawak atau apa yang sudah biasa gitu ya. Sulit melepaskan diri dari street jokes. Karena definisinya street jokes itu juga sebetulnya agak rancu ya. Yang satu bilang, oh enggak itu original saya, oh enggak itu street jokes gitu. Dari sampai di mana street jokes itu? Yang jelas yang gampangnya adalah hindari street jokes. Hindari jokes yang bukan dari dalam diri kita sendiri, itu amannya begitu ya. Kalau dari luar itu nggak jamin kita bahwa dia itu halal ya, maksudnya bukan street jokes. Oke. Ada semacam pengalihan profesi gitu ya, dari berbagai profesi yang kita tampilkan di sini. Menurut Kang El, apa sih yang menjadi hambatan utama kalau seorang pengusaha yang biasa pengusaha gitu menjadi komik gitu kan, atau menjadi punya hobi stand up comedy gitu? Apa sebetulnya hambatan utamanya? Hambatan utamanya yang pertama gengsi. Bahwa pengusaha itu rata-rata tidak mau diketawakan, tapi mau dihormati. Oh iya, bagus sekali ya, benar. Ya, ada yang perlu saya sampaikan bahwa saya sekarang menolak dipilih ya, dijuluki sebagai mentor atau pelopor stand up comedy Indonesia, apalagi dibilang living legend. Saya bilang sama teman-teman wartawan saya bilang saya lebih senang sekarang dijuluki sebagai pelopor bisnis komedi di Indonesia. Berarti saya kepengin jadi pengusaha, dia kepengin jadi stand up comedian, saya stand up comedian kepengin jadi pengusaha. Ya kita tukeran ya, oke. Tukeran. Ya, nanti kita berbincang-bincang. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kang El Lain Kabayan. Baiklah pemirsa, kita jumpa lagi minggu depan.